apa ya, masalah insecure itu ya sudah dibuang jauh-jauh menurut saya itu. Dia itu sudah hafal tentang insecure itu apa, sudah hafal. Nah, ini tip dan trik dalam menghadapi insecure itu pasti kan setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan juga ada kelebihan. Tapi kadang itu banyak dari kita itu yang masih awam itu dia itu menonjolkan kekurangannya. Seakan dia itu saya nggak bisa ini, saya bisa ini, saya hanya bisa gini. Seakan dia itu insecure-nya itu ditonjolkan. Itu bagaimana menurut Kakak Abdul ini? Ya mungkin sedikit saya koreksi ya Mas. Ya, Jadi bukan menghilangkan insecure tadi, betul. karena jenengan temanya itu berdamai. Iya betul sekali. Artinya apa? Kita tidak harus menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Iya. Tetapi kita juga harus menyikapinya. Ketika kita merasa minder, merasa tidak nyaman dengan hal-hal tertentu, maka kita juga harus bisa mengatasi atau menghadapinya. Jadi jangan dibuang dulu Mas, karena temanya jenengan tidak dibuang ya. Jadi tetap ya punya insecure ya. Tapi kita ajak kawan gitu. Ya, boleh. Nah, karena itu terkadang itu yang menjadikan kita terkendali. Perasaan-perasaan seperti itu membuat kita terkendali. Betul. Jadi suatu contoh ketika kita menghadapi atau berada di lingkungan teman-teman yang katakanlah orang-orang alim, maka kita jangan terlalu banyak untuk mengeluarkan dalil-dalil. Ya betul sekali. Ya, mungkin bolehlah ketika kita menghadapi teman-teman yang satu tingkatan dengan kita atau satu tingkatan, dua tingkatan di bawah kita. Namun ketika yang kita hadapi itu orang-orang alim, ketika kita dalil ya lucu nanti jadinya lucu kan gitu. Lebih lucu lagi kalau salah dalilnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perasaan-perasaan minder itu terkadang menyelamatkan kita. Ketika kita menghadapi orang-orang alim, kita minder untuk berdalil ya boleh, kita ndak usah menggunakan hal-hal seperti lebih itu. Menyelamatkan ya. Tetapi kita menempatkan diri saja. Ketika kita merasa minder dan seperti apa, kita menempatkan diri saja. Kita tidak harus menghilangkan rasa itu, karena perasaan itu cara menghilangkannya gimana ya? Sulit ya. Ya tidak bisa. Bisa ya. Namanya juga perasaan. Kalau kotoran kelihatan, tapi kalau perasaan itu kan secara otomatis kita rasakan. Oh iya, kalau saya punya perasaan sama dianya nggak suka sama saya, itu harus dihilangkan atau gimana Mas? Ya dibiarkan saja. Biarkan saja ya. Itu cari yang lain. Karena apa? Ketika menyukai seseorang, ketika kita menyukai orang lain, itu suatu berkah yang luar biasa. Betul. Nikmati saja seperti itu. Berarti perasaan itu biarlah tetap ada. Perasaan itu anugerah. Iya. Ya yang bikin sakit tuh ya kata teman-teman saya, perasaan saya tuh suka sama dia misalnya, terus dia gak suka sama saya gitu. Itu perasaannya itu harus dibuang jauh-jauh biar gak suka lagi sama dia, atau biar tetap ada, dan bagaimana? Biarkan saja. Cari yang lain ya. Ya terserah kalau itu. Ya betul sekali. Nanti kita dalam menyikapi insecure ini, menurut Mas Karim ini lebih spesifiknya gimana Mas Karim? Insecure itu suatu perasaan ya. Dan amal itu suatu perbuatan. Betul. Jadi meskipun kita merasa insecure atau merasa minder atau seperti apa, biarkan saja. Namun sikap dan perilaku kita yang harus kita kendalikan. Jangan sampai over amal. Betul. Sikap jadi ketika perilaku kita harus kita kendalikan. Iya. Jadi ketika merasa minder atau merasa apa, ya tidak usah teriak-teriak lah. Biasa saja kan gitu. Nah, meskipun memang terkadang itu mengganggu, tapi tidak masalah. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang pengalaman, yang membuat kita bisa berbicara di depan orang lain itu pengalaman. Sesuatu yang pernah kita alami. Semakin banyak pengalaman tapi semakin enjoy. Ya, betul. Makanya guru yang paling baik itu ya pengalaman. Karena dengan kita mengalami secara langsung, maka kita akan mendapatkan perbedaan-perbedaan dari setiap pengalaman itu. Betul meskipun sama yang kita lakukan. Contohnya, misal kita ketika seandainya di suatu kepanitiaan kita berbicara di depan teman-teman kita, dari tahun ke tahun kita terus berbicara, saya yakin suatu saat nanti akan ada perbedaan. Kita bisa membedakan antara pertama kali kita ngomong dengan akhir atau
setelah lama sendiri ketika pertama kali saya ngomong ya ngomong aja, yang penting ngomong. Dan sampai sekarang ya masih seperti itu. Masih ngomong ya? Iya. Enggak ngomong kacau ini. Nah, tetapi semakin lama kita semakin bisa untuk menyesuaikan. Ya, kalau versinya Mas Wahyu itu kan al-kalamu wal lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Dan itu bisa kita jadikan referensi kita untuk berbicara. Jadi kita ngomong ya harus berbicara, harus ada suaranya. Harus disusun juga, harus kita susun murakabnya. Al-kalamu wal lafdzul murakab. Harus kita susun sedemikian rupa agar enggak ngelantur. Sebisa mungkin apa yang kita sampaikan juga memiliki manfaat tertentu yang berfaedah. Ada poinnya ya. Iya. Jadi kita nggak asal ngomong, tetapi orang-orang yang mendengarkan itu juga mendapatkan manfaat dari yang